Tetap masih 2 ternyata. Sinkron lagi. Jangan menyerah. Lagi dengan saya Iwayan Agus Sanggayana. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara sinkron database yang teman-teman sudah publikasikan yang terindeks Scopus pada Sinta lalu Sister. Karena sering saya temukan sahabat-sahabat yang sudah publikasi pada Scopus mengatakan, kenapa di Sister tidak ada database-nya, tidak terbaca atau bagaimana? Apakah ini predatory? Apakah saya ditipu atau bagaimana? Tunggu dulu. Harus melewati beberapa tahap untuk sinkron data tersebut. Mari kita saksikan video dari awal hingga akhir agar tidak salah paham terhadap publikasi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah ini beberapa folder dan bukti-bukti komunikasi, full artikel, bukti Turnitin, informasi umum publikasi. Ini perlu dipersiapkan dan dirapikan. Dengan merapikan bukti-bukti ini, berkas-berkas ini, sehingga sahabat-sahabat sekalian bisa menginputnya pada Sister juga terstruktur. Seperti itu. Contohnya pada bukti komunikasi dengan jurnal sudah pasti ya saat ingin mempublikasikan pada jurnal internasional bereputasi pasti ada komunikasi antara penulis dan pihak pengelola jurnal. Yang pertama ada LOA, Decision Letter, Article Proofreading, Proof for your article. LOA-nya seperti contoh saya buka. Seperti ini. Ada penulis, ada anggota. Lalu full article. Full artikelnya. Ini adalah full artikel saya yang sudah terbit. Selanjutnya bukti Turnitin. Ini contohnya. Berapa persen? Oke. Ini adalah hasil dari Turnitin. Lalu yang tak kalah penting adalah informasi umum publikasi yang akan kita input pada Sister. Sebenarnya sudah saya buka. Nah, ini dia informasi-informasi. Mulai dari judul artikel, nama jurnal, tautan laman jurnal, tanggal terbit, volumenya berapa, nomor berapa, halaman, dari halaman berapa hingga halaman berapa, penerbit, penyelenggara, DOI, ISSN, tautan eksternal, keterangan petunjuk akses, tautan artikel, tautan Simago JR, tautan Scopus. Jadi jangan sampai kena predatory jurnal. Karena banyak sekali predatory jurnal yang beredar saat ini. Ada yang dikirimi email atau bagaimana. Sahabat sekalian bisa cek di Simago JR dan langsung ke tautan Scopus tersebut. Jika tidak ada ya sudah pasti tidak pada jurnal internasional bereputasi. Tautan berkas, nah ini juga penting, bukti komunikasi. Selain kita mengunggahnya pada Sister, kita juga diwajibkan untuk mengunggahnya pada Google Drive. Tapi kalau ada repository itu lebih bagus, karena repository belum, jadi saya manfaatkan Google Drive. Ini LOA, Decision Letter, Article Proofreading, for your article, sudah ada. Saya pakai Bitly juga full article, Turnitin report. Nah, itu semua.
file yang harus ada di laptop. Selanjutnya, apa saja yang harus dibuka di Google Chrome, Mozilla Firefox, atau yang lainnya yang sahabat pakai. Pertama, sinta-ristekbrain.co.id. Lalu ini sinta-ristekbrain.co.id khusus untuk verifikator atau operator kampusnya. Lalu Scopus, lalu Sister. Jadi ini PTS, jadi menggunakan server di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia. Dan tidak kalah penting, saya selalu simpan data-data pada Google Drive. Contohnya seperti ini, publikasi karya. Jadi publikasi saya rapi. Seperti ini. Setiap tahunnya. Yang 2019 belum sempat saya rapikan. Nah, di sini. Ini di Google Drive. Bukti-bukti ini juga ada di komputer saya ini. Di komunikasi dengan jurnal. Lengkap ya. Full article. Bukti komunikasi. Oke, selanjutnya masuk pada sinta-ristekbrain.co.id. Ketik nama lengkap untuk mengetahui publikasi karya. Nah, ini saya, IWN Agus Sanggayana, 2019, 2020, 2019 memiliki satu dokumen yang sudah publish, 2020 memiliki satu dokumen yang sudah publish. Tapi sebenarnya saya sudah memiliki 4 dokumen yang sudah publish pada jurnal internasional bereputasi. Maka dari itu diperlukan sinkronisasi data dari Scopus. Pertama, cek pada Scopus, pencarian penulis, last name, nah ini saya. IWN Agus Sanggayana, Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, 4 dokumen. Jadi 2019 2 dokumen, di 2020 2 dokumen. Lipang, Ngangkuru, The Developing English, Social Dialectology. Nah, inilah keempat file pada scopus.com. Tapi nyatanya pada Sinta baru 2 yang sinkron. Maka dari itu perlu sinkronisasi data. Untuk sinkronisasi data, seorang verifikator operator kampus sudah pasti memiliki akun email, password. Cuma bagi sahabat yang bukan verifikator bisa meminta verifikatornya untuk sinkron data tersebut. Nah, ini dia. Tapi yang jelas verifikator sudah sering-sering sinkron data tersebut.
NIDN. Diminta NIDN atau nama. Nah, ini IWN Agus Sanggayana. Jadi di Sinta baru terbaca 2 artikel, cocok ya, 2 artikel pada Scopus. Padahal nyatanya saya memiliki 4 dokumen, 4 artikel Scopus. Nah, inilah waktunya untuk request Scopus Synchron. I sure want to request Scopus document synchronization for this order. Yes. Nah, ini menunggu apakah masuk datanya. Nah, tetap masih 2 ternyata. Sinkron lagi. Jangan menyerah. Saya request by IWN Agus Sanggayana. Masih 2 artikel. Diminta untuk menunggu. Coba kita reload ya. Nah, masuk. Berhasil. Sudah masuk 4 artikel. Lalu kita request, mohon maaf, reload lagi pada Sinta. Masih satu. Setelah reload apakah akan berubah? Nah, masuk ya. 2 dokumen di 2019 dan 2 dokumen di 2020. Sehingga memiliki total 4 dokumen. Seperti itu. Setelah selesai sinkron data Scopus dan sudah terbaca lengkap di Sinta, maka saatnya adalah masuk ke sister username masing-masing untuk update data pada sister. Sudah masuk, ini adalah tampilan beranda saya. Publikasi, pembicara, buku yang diterbitkan. Pelaksanaan, kita masuk ke pelaksanaan penelitian. Pojok kiri, publikasi karya. Nah, sudah pasti di sini belum masuk yang saya sinkron barusan. Jadi perlu import publikasi dari Sinta. Maksudnya dari Sinta ini import ke sister. Bersiap-siap mulai. Oh, cepat selesai. Yang mana saja? Ternyata yang terbitan 2019 juga saya belum sempat import. Ini development silabus, Lipang. Kalau ini cover biasanya diambil dari Google Scholar, karena Google Scholar semua yang diambil. Jadi yang dirasa tidak perlu jangan diambil. Import. Developing English Housekeeping. Jurnal internasional bereputasi. Berpresiden foto dampak. Saya import. Internasional bereputasi. Import.
jurnal internasional bereputasi, Scopus juga. Nah, ini sebenarnya yang sebagai contoh satu saja saya ambil nanti. Kalau di sini tidak, ini cover saja, tidak penting. Konfirmasi visitor, ya konfirmasi. Berhasil menambahkan data di sister. Yang mana ya? Ah, ini dia. Lipang, Langkuru, Waisika, Lengan Kinship. Jadi yang belum lengkap datanya, memang sudah masuk, tapi belum lengkap datanya. Kita perlu memberikan data lagi yang lengkap untuk konfirmasi. Ini detail data, ubah data, hapus data, edit bidang ilmu, tambah dokumen. Ini ubah data. Kita klik ubah data. Ini sudah benar. Ya, internasional berprestasi. Kategori capaian. Publikasi. Aktivitas sadar wisata, tugas. Anda ada, dikosongkan saja. Judul artikelnya adalah Lipang, Langkuru, Waisika, Lengan Kinship Logistic Study in Island. Ini saat penelitian saya di NTT. Dan inilah pentingnya ini berkas-berkas ini. Nah, dari judul artikel, sudah benar ya. Lalu nama jurnal, International Journal of Rehabilitation. Tidak perlu isi ini. Lalu tautannya ini. Tapi sebelum ini pastikan ya tautannya itu bisa diakses dan benar adanya. Nah, langsung tertuju ke web jurnal. Nah, ini jurnal. Adalah informasi DOI keywords. Oh, tanggal terbitnya 16 Januari 2020. Januari 2020, volume 24. Nomor 4. Halaman ya 01 3/19. Penerbitnya Psychological Associate. DOI, ini DOI-nya. ISSN. Tautan eksternal. Nah, ini adalah keterangan petunjuk akses. Ini karena terbatas, seharusnya saya buatkan bit.ly saja ini. Tautan berkas agar lebih singkat.
Ini bisa dibuatkan bit.ly agar lebih singkat, tidak panjang-panjang seperti ini. Lalu dokumen pertama adalah bukti komunikasi. Ini komunikasi pertama, LOE. Nama dokumen LOE. Bisa keterangan bisa diisi dengan LOE saja. Pilih jenis dokumen. Bisa pilih publikasi. Mohon maaf, publikasi. Lalu ini tautan dokumen. Penulis satunya saya sendiri dari Akademi Kamu. Kalau penulisnya lintas perguruan tinggi bisa dicari di sini. Universitas Udayana. Kita coba Udayana. Nah, ada Udayana, pilih Udayana, pilih program studi linguistik. S2 atau S3 linguistik. Saatnya ketik nama dosennya. Maaf tadi terjadi kendala, kemungkinan saja sister ini belum sempurna sehingga saat dicoba cari dosen tidak bisa menemukan dosen. Jadi untuk sementara bisa dimanfaatkan penambahan penulis lain secara manual. Di sini dengan tambahkan atau tambahkan kolaborator eksternal terlebih dahulu. Setelah diisi nama, negara, jenis kelamin, dan seterusnya disimpan. Setelah itu baru bisa dicari namanya, contohnya Gede Budasi. Ya, ada. Tinggal diklik menjadi urutan penulis yang keberapa, 2, 3, 4. Corresponding authornya siapa, bisa diklik. Nah, ini sudah saya simpan beberapa, yaitu LOE, decision letter, dan seterusnya. Tinggal satu, yaitu Turnitin report. Saya masukkan ya. File. Sini bukti Turnitin. Turnitin masuk.
Kita tulis saja sama ada apa. Sini hasil tes kemiripan karya ilmiah. Tautannya sudah saya buatkan. Nah, ini juga sudah saya buatkan baru. Keterangannya menggunakan bit.ly, jadi lebih singkat. Tautannya tidak panjang-panjang. Kemudian PDF-nya, tautannya sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah simpan. Apakah berhasil menyimpan? Nah, perubahan data berhasil disimpan. Oke, kita cek ya. Pelaksanaan penelitian, publikasi karya. Lipang, Langkuroiska. Ini sudah, warnanya sudah berubah. Sekarang tidak berwarna lagi. Yang masih highlight seperti ini belum lengkap. Jadi mohon untuk dilengkapi. Versi 16 Januari 2020. Sinta sudah. Sinkron Sinta. Detail data bisa dilihat di sini. Di sini terlihat judul artikel, jenis, publikasi, nama jurnal, tautan laman jurnal. Bisa diklik. Berhasil langsung menuju ke laman jurnal tersebut. Tanggal terbit, volume berapa, penelitian siapa, DOI-nya. Ini penulis dosen seharusnya di sini, tapi karena sistem belum bisa membaca dengan baik, bisa dimasukkan di sini penulis lain sesuai urutannya. Dan koresponden author ya Prof. Nyoman Suparwo. Dan dokumennya ada LOE, decision letter, article providing proof for your article. Dan di sini tulisan juga. Inilah pentingnya ya, memiliki berkas disimpan di Google Drive. Saat diklik buka tautan, langsung muncul. Inilah adalah opsi pertama. Dan opsi selanjutnya itu bisa dilihat juga. Selanjutnya ini bisa didetail juga, detail data. Bisa diunduh. Nah, unduh inilah mengapa kita mengupload berkas tersebut. Berkas-berkas ini maksudnya, mengapa kita upload. Kalau tadi di Google Drive agar bisa diakses seperti ini di dalam bentuk tautan. Coba ya kita unduh. Kita buka. Ya, berhasil juga. Seperti itu. Letaknya di lokal. Baik, demikian informasi sinkron data dari Scopus, Sinta, hingga ke Sister. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Ingat subscribe dan like. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih.